Jika kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, dengan batu, dengan kayu, dengan pohon, dengan kuburan, dengan binatang dan manusia, maka jangan pula kita menyekutukan Allah dengan kekuatan diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ikhwafillah rahimakumullah. Dalam perjalanan hidup menuju Allah, seringkali manusia terjebak dalam keletihan amal lahir semata, hingga lupa bahwa segala sesuatu hanya terwujud karena rahmat dan anugerah Allah. Kitab Al-Hikam karya Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari membuka lembaran hikmah ini dengan pelajaran mendalam tentang hakikat amal dan harapan. Beliau mengingatkan kepada kita semua bahwa salah satu tanda seseorang terlalu bergantung pada amal perbuatannya sendiri adalah ketika harapan kepada Allah memudar saat dirinya jatuh dalam kesalahan atau dosa. Seolah-olah amal itu menjadi sandaran utama baginya dan bukan karunia Allah yang tak terhingga yang menjadi sandarannya. Hikmah ini mengajarkan kepada kita untuk selalu menambatkan hati kita pada Allah dan bukan pada amal yang kita lakukan. Karena sejatinya bukan amal yang akan menyelamatkan kita, melainkan rahmat Allah lah yang menjadi sebab keselamatan dan keberhasilan kita, baik dalam kehidupan dunia ini maupun di kehidupan akhirat kelak. Oke, ihwafillah rahimakumullah. Dalam hikmah pertama ini, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan wasiat kepada kita semua. Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Artinya, di antara tanda-tanda bahwa seseorang bertumpu pada kekuatan amal usahanya ialah kurangnya penghargaan terhadap anugerah dan rahmat Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Ada beberapa hal yang dapat kita petik dalam hikmah pertama ini. Apa saja itu? Oke, kita akan bahas secara detail satu persatu. Pertama adalah ar-roja. Ini memiliki arti berharap sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran agama kita, agama Islam, ar-roja itu bukan cuma harapan biasa, tapi harapan yang sangat dalam dan hanya kita tujukan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan inti dari keyakinan seorang mukmin yang melampaui segala perbuatan baik atau kondisi duniawinya. Bagian pertama dari kitab Al-Hikam ini membahas tentang ar-roja, yang sebenarnya bukan untuk orang yang sedang salah, sedang gagal, atau sedang melakukan perbuatan dosa. Justru ar-roja ini lebih cocok untuk mereka yang selalu ingin lebih dekat dengan Allah dalam proses yang disebut sebagai taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan keadaan hati yang penuh keyakinan akan kebaikan dan kasih sayang Allah yang membuat kita terus semangat untuk mendekatkan diri kepadanya, tidak peduli apapun kekurangan atau dosa atau rintangan yang sedang kita hadapi. Kemudian yang kedua, ikhwafillah, kita akan membahas tentang apa itu
yaitu wujuduz zalal. Ini memiliki arti kehidupan yang sementara. Frase dari wujuduz zalal ini artinya semua yang ada di dunia ini akan hancur, atau alam ini adalah merupakan alam yang fana, alam yang akan rusak. Ini menggambarkan kepada kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, yang seringkali masih terikat dan terbawa oleh hawa nafsu serta keinginan duniawi. Semua keterikatan ini, baik harta, benda, maupun perasaan duniawi, adalah merupakan wujuduz zalal ini, yang keberadaannya pasti akan lenyap. Tapi ihwafillah, seorang mukmin yang imannya kuat dan tidak goyah, meskipun masih hidup di dunia dan terikat pada hal-hal yang sementara ini, hatinya tetap hanya berharap dan bergantung kepada Allah Ta'ala. Keyakinan yang kuat ini kemudian akan membebaskan jiwanya dari ketergantungan pada hal-hal yang tidak abadi, dan kemudian mengarahkannya pada sumber kekuatan dan keberadaan yang kekal. Kemudian yang ketiga, ihwafillah rahimakumullah, kita akan membahas tentang keseimbangan harapan dan amal, dan dasarnya adalah rahmat Allah. Kalau kita berharap sepenuhnya pada rahmat Allah, maka kita tidak akan menggantungkan semua harapan pada amal perbuatan yang kita lakukan, sekecil atau sebesar apapun amal yang kita lakukan tersebut. Ini penting sekali dalam perjalanan spiritual kita, di mana yang paling berharga adalah kondisi hati kita masing-masing. Apa yang sebenarnya kita cari dan apa yang kita yakini dalam hidup ini. Dunia ini dengan segala cobaan dan godaannya adalah tempat untuk menguji seberapa kuat kualitas roja atau harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihwafillah rahimakumullah, terkait dengan rahmat Allah ini, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "La yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah wala yajiratu minan nar wala ana illa bi rahmatim minallah." Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis di atas tadi disebutkan yang dimaksud denganku adalah tentu Rasulullah Muhammad SAW. Ihwafillah rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa surga itu bukan karena banyaknya amal, tapi karena luasnya rahmat Allah yang meliputi segalanya. Amal adalah bentuk ketaatan dan rasa cinta kita kepada Allah, tapi bukan satu-satunya penyebab kita untuk masuk surga. Ihwafillah, orang yang beribadah pasti punya harapan kepada Allah, meminta agar harapannya terkabul. Namun sangat penting bagi kita agar tidak sampai pada titik di mana kita beramal lalu sepenuhnya bergantung pada amal kita. Sebenarnya yang menggerakkan setiap ibadah itu adalah Allah Ta'ala sendiri. Oleh karena itu, kalau kita berbuat salah seperti terlanjur maksiat atau meninggalkan ibadah rutin yang biasa kita lakukan, kita tidak boleh putus asa atau harapan kita kepada Allah jadi berkurang. Kalau harapan kepada rahmat Allah berkurang, maka semangat beramal pun akan menurun dan akhirnya bisa berhenti untuk melakukan amal. Ihwafillah rahimakumullah, seharusnya dalam setiap perbuatan kita sadar bahwa semuanya digandaki dan dijalankan oleh Allah. Kita ini hanya sebagai alat atau wadah bagi berlakunya qudratullah atau kekuasaan Allah di dalam diri kita. Kesadaran ini akan menumbuhkan kerendahan hati dan menghilangkan rasa bangga atas amal yang sudah kita lakukan atau yang biasa disebut sebagai ujub. Kemudian yang keempat, ihwafillah rahimakumullah, kata la ilaha illallah yang merupakan bukti harapan mutlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat mulia la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, mempunyai makna yang jauh lebih dalam dari sekedar menolak patung atau berhala.
Artinya tidak ada tempat kita bersandar, berlindung, berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang memberi dan menolak kecuali Allah saja. Ini adalah pernyataan total bahwa kita bergantung dan berharap tanpa batas kepada Sang Pencipta yang merupakan inti dari keyakinan tauhid kita sebagai umat Islam. Pada dasarnya, syariat memerintahkan kita untuk berusaha dan beramal. Ini adalah sisi lahiriah dari sebuah ketaatan. Tapi hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri sepenuhnya pada amal dan usaha itu sendiri. Tujuannya adalah agar hati kita selalu bersandar pada kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan keseimbangan yang indah antara berusaha semaksimal mungkin tapi tetap sadar bahwa hasil akhirnya sepenuhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iwafillah rahimakumullah. Jika kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, dengan batu, dengan kayu, dengan pohon, dengan kuburan, dengan binatang dan manusia, maka jangan pula kita menyekutukan Allah dengan kekuatan diri kita sendiri. Jangan sampai kita merasa sudah cukup kuat, bisa berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat Allah, tanpa taufik Allah, tanpa hidayah Allah, tanpa karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kesyirikan yang tersembunyi ini, yaitu lebih mengandalkan diri sendiri daripada bergantung kepada Allah, adalah hal yang harus dihindari oleh setiap mukmin yang memegang teguh ar-roja yang sejati. Akhirnya, mari kita renungkan bersama betapa lemahnya kita jika hanya bersandar pada amal, dan betapa luasnya rahmat Allah yang selalu membuka pintu harapan bahkan saat kita terjatuh dalam dosa sekalipun. Jangan biarkan kesalahan kemudian membuat kita putus asa, sebab ampunan Allah jauh lebih besar dari dosa-dosa yang kita lakukan. Tetaplah melangkah, teruslah beramal, namun sadarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmatnya kita bisa sampai kepadanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah bersama kita semua. Tinggalkan komentar di bawah video ini untuk berdiskusi atau berbagi pandangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.